Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi para mahasiswa semua. Ini baru 15 orang yang hadir, yang lain apakah masih tidur ini? Oke, pada puasa Pada ya? tidur kayaknya, Bu. Iya, kebablasan ya habis subuh kayaknya nih. Oke, kita iya sudah lebih dari 6 menit ya dari waktu yang sudah kita sepakati. Di hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan yang ketiga ya. Eh, Pertemuan hari ini akan kita isi dengan materi terkait dengan program, kemudian kita lanjutkan dengan siklus proyek ya. Oke, di 2 minggu yang lalu teman-teman semua, kok teman-teman lupa deh, para mahasiswa semua di sini sudah presentasi ya, terkait dengan proyek yang ada di pemerintah daerah. Nah, di kali ini akan kita kaitkan dengan konsep programnya ya. Sekarang apa sih yang menjadi eee, pengertian dari program, ya. Oke, sudah terlihat tayangannya? Sudah, Bu, sudah Ada, Bu. ada. Oke, ini belum saya sampaikan kan ya? Khawatirnya sudah. Oke ya, kalau sudah juga ya kita sambil mengingat lagi saja. Baik, apa yang dimaksud dengan program, ya? Suatu program adalah kumpulan proyek-proyek yang berhubungan yang dirancang untuk melaksanakan kegiatan dengan harmonis dan terintegrasi untuk mencapai sasaran kebijakan secara keseluruhan. Ya, ini ada pendapat dari Charles O. Jones bahwa program is collection of interrelated project designed to harmonize and integrate various actions and activities for achieving overall policy objective. Ya. Jadi yang namanya program itu adalah kumpulan dari proyek-proyek. Jadi yang namanya proyek ini adalah bagiannya dari program, ya. Jadi besar mana antara program dengan proyek? Jelas lebih besar program, karena program ini adalah kumpulan proyek-proyek. Tapi si proyek-proyek ini harus terhubung satu sama lain karena tadi ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, si proyek ini juga harus harmonis satu sama lain untuk mencapai tujuan dari program tersebut. Sama halnya misalnya dengan, eee, di suatu pemerintah ya, di suatu pemerintah daerah. Misalnya ada program, eee, peningkatan kualitas layanan kesehatan ya, akan ada banyak proyek di sana. Ya, terkait dengan program peningkatan kualitas layanan kesehatan. Misalnya, mungkin di sini ada para mahasiswa yang kemarin pada saat tugas LPSE-nya ini adalah proyek penataan, eee, apa namanya, penataan, ruang ya, misalnya di puskesmas A, ya. Misalnya di puskesmas apa kita contohkan, di daerah Puyuh lah ya, di puskesmas Puyuh. Kemudian ini contohnya program peningkatan kualitas layanan kesehatan di Kota Bandung tadi. Ada penataan ruang layanan di Puskesmas Puyuh. Ada renovasi misalnya, eee, ruang, eee, pemeriksaan di Puskesmas Sadang Serang, seperti itu ya. Kemudian ada juga misalnya perbaikan gedung di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung. Jadi yang namanya program peningkatan kualitas layanan kesehatan ini terdiri atas berbagai proyek. Jadi proyeknya macam-macam, tapi tadi mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan. Ya, bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, sekarang kan dari judul mata kuliahnya adalah manajemen program dan proyek. Di pertemuan lalu sudah diketahui yang namanya manajemen proyek. Nah, sekarang kalau manajemen programnya itu apa? Manajemen program itu adalah aplikasi dari pengetahuan, skill,
tools, dan teknik untuk sebuah program, dengan tujuan agar sesuai dengan tuntutan program dan memperoleh manfaat dan kendali yang tidak tersedia jika mengelola secara individual. Jadi kalau kita lihat dari definisinya hampir sama ya. Jadi ada aplikasi dari pengetahuan, skill, tools, dan teknik untuk sebuah program. Kalau proyeknya aplikasi pengetahuan, skill, dan teknik untuk sebuah proyek gitu ya. Jadi ini objeknya saja. Objeknya adalah suatu program. Nah, manajemen program fokus pada ketergantungan antar proyek. Oke, tadi kan ya contoh layanan kualitas kesehatan ini ada proyeknya A, B, C, D gitu ya. Kemudian manajemen program ini membantu optimasi penggunaan sumber daya, menyelaraskan arah strategis yang berdampak pada tujuan dan sasaran proyek dan program, serta menyelesaikan isu dan manajemen perubahan. Nah, kalau kita gambarkan, ini bisa terlalu kecil. Kalau kita gambarkan hubungan proyek dan program ini seperti apa? Nah, bisa lihat, aduh, kita lihat di layer yang paling bawah, ada yang namanya manajemen proyek, ya. Nah, di layer paling bawah ini kita lihat bahwa ada proyek A1, ada proyek A2, ya, yang mendukung program A. Kemudian kita lihat lagi, ada proyek B1, ada proyek B2 yang mendukung program B. Jadi tadi, definisi tadi sudah terjawab bahwa si program ini terdiri atas beberapa proyek yang nanti tujuannya adalah untuk mencapai ya sasaran strategis dari suatu organisasi. Ya. Kemudian kita lihat lagi, ada proyek C1, proyek C2, proyek C3 untuk mendukung program C. Ada proyek D1, D2, D3 untuk mendukung program D. Nah, ini kalau kita lihat layernya ya, bahwa memang ada hubungan loh antara manajemen proyek dengan manajemen program. Ya, kalau kita lihat lagi dalam konteks proyek secara luas lagi, di sini adalah untuk mencapai enterprise strategy. Ya, kalau di konteks nasional, ini ada yang namanya rencana pembangunan jangka panjang, kemudian diturunkan kepada rencana pembangunan jangka menengah, kemudian diturunkan lagi ke dalam rencana kerja tahunan. Seperti itu ya. Nah, dari gambar tadi bisa dilihat bahwa di sini diperlukan beberapa aktivitas yang umumnya berupa proyek untuk menjalankan strategi organisasi, ya, dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kemudian, pengelolaan beberapa aktivitas atau proyek tidak akan efektif dan efisien jika dilakukan secara individual, ya. Kemudian, agar efektif dan efisien, maka pengelolaan proyek-proyek tersebut dikelompokkan ke dalam suatu program yang terdiri atas beberapa proyek yang memiliki tujuan tertentu yang berkaitan. Kemudian, strategi organisasi umumnya memiliki beberapa program dalam portofolio rencana strategi secara keseluruhan. Nah, ini hubungan antara proyek, program, dan portofolio sebagaimana tercantum dalam Project Management Book, ya, PMBOK ini yang edisi kelima. Kita lihat di gambar yang kiri, ya. Ada proyek-proyek yang di sini untuk mendukung subprogram. Subprogram ini untuk mendukung program. Jadi program ini nggak langsung ke proyek, tapi dari program diturunkan dulu ke dalam subprogramnya. Ya. Dari subprogram ini kemudian diturunkan lagi ke dalam proyek-proyeknya.
Ada juga proyek-proyek ini yang langsung terhubung dengan programnya. Ya, jadi ada yang proyek ini langsung ke programnya, ada juga melalui perantara subprogramnya. Contohnya, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Kota Bandung. Apa yang menjadi subprogramnya? Misalnya peningkatan kualitas, kan masyarakat masih umum ya. Nah, misalnya remaja, ya. Jadi subprogramnya ini adalah kualitas kesehatan remaja. Nah, kemudian dari sini diturunkan ke dalam proyek-proyeknya, ya. Atau di sini di subprogramnya ini adalah peningkatan kualitas kesehatan bayi, ibu dan anak, gitu ya. Apa yang menjadi proyeknya di sini? Misalnya ada perbaikan rumah sakit ibu dan anak, perbaikan misalnya posyandu. Nah, ini yang menjadi subprogramnya. Oke, bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Oke. Kita lanjutkan ya. Ini project manajemennya. Kita sekilas lagi. Ya, perbandingkan antara manajemen dan manajemen project. Kalau manajemen project ini merupakan aplikasi pengetahuan, keahlian, alat, dan teknik pada aktivitas proyek untuk mencapai persyaratan proyek yang dikerjakan dengan aplikasi yang sesuai dan terintegrasi atas proses manajemen proyek yang logis yang dikelompokkan dalam 5 kelompok, yaitu initiating, planning, executing, monitoring, dan controlling, serta closing. Jadi hampir sama lah ya definisinya. Sekarang kita masuk kepada materi terkait dengan siklus. Ini sudah berapa mahasiswa yang gabung? Sudah 21. Alhamdulillah, sudah lumayan lah ya. 10 lagi ya, belum hadir. Bisa di calling nih temennya yang belum hadir. Udah, Bu, cuma nggak diangkat. Oh ya, itu kebablasan itu tidur ya. Oke, sebelum masuk kepada siklus hidup proyek ya, kita akan membahas dulu yang namanya siklus hidup produk ya. Atau sebelum membahas siklus hidup produk, kita membahas dulu siklus hidup manusia seperti apa sih? Oke, silakan. Saya nanya ke Agung. Siklus hidup manusia seperti apa sih? Ya, Agung. Ya, Agung. Ya, Bu, saya akan jelasin terkait siklus hidup manusia. Pertama itu dimulai dari masa anak-anak, kemudian remaja dari 0 sampai 18 tahun, 18 tahun, masa lajang 18 sampai 25 tahun yang ini di usia kami gitu, Bu. Kemudian usia berkeluarga, pengembangan karir dan penghasilan dari 25 sampai 55 tahun. Masa tua awal ya, Bu, 55 sampai 65 tahun, dan terakhir masa pensiun itu dari 65 atau 90. Oke. Ini langsung anak-anak, nggak dari janin dulu, kemudian bayi. Ini langsung anak-anak ini, Agung. Ya, Bu, betul, dari janin dulu, maaf. Oke ya.
Tadi siklus hidup manusia, ya. Sama juga dengan siklus hidup produk, ya. Biasanya seorang yang memulai usaha ini nggak akan langsung ujuk-ujuk bikin misalnya, apa ya kita contohkan, kita bikin sepatu, ya. Misalnya saya memproduksi sepatu, wah langsung saya aja jual banyak. Enggak, biasanya saya ya merintis usahanya dari awal dulu. Apa yang harus saya persiapkan? Kalau sudah saya persiapkan tadi, saya menghasilkan suatu produk, bisa diterima nggak ya oleh pasar? Ya untuk uji cobanya dulu tadi, maka saya hanya memproduksi dalam skala kecil, ya. Nah, sekarang kita lihat di gambar tadi, ya. Di sini ada contohnya, ya. Siklus hidup produk. Nah, untuk menghasilkan produk ini biasa diawali dengan riset dan pengembangan, ya. Wah, kira-kira kalau saya memproduksi sepatu sekarang yang disenangi oleh masyarakat itu apa sih? Oh, saya ini akan menembaknya ini misalnya remaja. Ya, sepatu seperti apa sih yang disenangi oleh remaja, gitu ya. Warnanya seperti apa sih yang disenangi oleh remaja, gitu. Jadi melalui proses riset dulu. Jadi setelah diteliti, oh ternyata anak-anak ABG sekarang itu senangnya sepatunya misalnya yang warna-warni, yang ngejreng. Oke, akhirnya dibuat sepatunya. Atau misalnya saya memproduksi baju. Oh, sekarang misalnya anak-anak sekarang pengennya yang, ke Korea-Koreaan gitu. Oke, saya akhirnya tadi, saya bisa menjiplak gitu ya, atau saya juga mengadaptasi dari produk-produk Korea. Misalnya akhirnya kemudian saya bisa menghasilkan, eee, baju ya tadi. Jadi di sini diawali dengan adanya proses riset dan pengembangan, research and development. Apalagi untuk perusahaan yang berbau IT ya. Kalau tidak diawali dengan riset, ya di sini modalnya sudah banyak gitu ya, khawatirnya nanti tidak akan masuk nih harganya ya. Khawatirnya tidak akan disukai loh oleh pasar. Jadi di sini riset dan pengembangan atau R&D ini sangat penting ya dalam siklus hidup suatu produk. Tadi sudah ada risetnya, sudah ada apa namanya? Proses pengembangannya. Nah, si produk tadi dikenalkanlah ke pasar, ya. Oh, tadi si remaja ini, anak-anak ABG sekarang ini ternyata suka ya dengan produk sepatu yang saya pasarkan, ya. Oke, misalnya dari satu SMA, kemudian saya sebarkan lagi ke SMA berikutnya. Saya perkenalkan lagi ke SMA-SMA di luar Bandung. Saya perkenalkan lagi ke SMA-SMA yang di luar Jawa misalnya tadi. Jadi ada proses pengenalan ke pasar, kemudian banyaklah orang yang membeli. Kemudian di sini ada proses tumbuh dalam artian produk yang dihasilkan ini kemudian bertambah banyak yang dibeli oleh masyarakat. Semakin lama semakin banyak karena tadi produknya disukai sampai akhirnya ya matang. Ya. Di dalam artian penjualannya ini juga maksimal. Tapi yang namanya manusia ini suka ada rasa bosannya, ya. Ada titik jenuhnya. Sampai akhirnya ya udah deh. Karena ada sepatu model lain yang lebih menarik, akhirnya tadi kecenderungan orang untuk membeli produk itu lagi juga berkurang sampai akhirnya tadi terjadi penurunan. Ya, masyarakat mengurangi konsumsinya, masyarakat mengurangi pembeliannya terhadap sepatu yang saya produksi tadi. Sampai akhirnya ternyata pembelinya semakin lama semakin berkurang, semakin kurang menarik bagi mereka. Sampai akhirnya produknya itu sudah tidak dihasilkan lagi. Ya, saya tidak memproduksi lagi sepatu karena masyarakat udah bosan seperti itu ya. Jadi ini yang namanya siklus hidup produk. Tentu yang diharapkan oleh kita mayeng
ya, sustainable. Oleh karena itu, di sini yang menjadi kata kuncinya apa? Perlu ada inovasi, perlu ada kreativitas, ya. Supaya tadi yang akhirnya tadi sudah penjualannya maksimal, pada saat penurunan, oh kita push lagi dengan adanya teknologi yang baru misalnya. Ada kreativitas yang baru. Oke, misalnya kita contohkan ke dalam produk ya. Misalnya ada produk HP, dulu ada Nokia ya. Di tahun 90-an lah ya, 90-an. Pada saat itu yang namanya Nokia itu rajanya gitu ya, sampai disebut dengan HP 1000 emat. Ya udah paling gaya lah ya pada saat itu kalau punya HP Nokia. Tentu itu diawali dengan riset dan pengembangan ya. Kemudian orang pada suka nih ya, belum ada pada saat itu kan belum inilah ya, yang namanya HP itu belum sebanyak sekarang gitu. Jadi minat masyarakat juga tinggi, tapi harganya juga memang tinggi pada saat itu ya. Kemudian ada pertumbuhan dalam produksinya sampai akhirnya produksinya juga banyak banget ya, karena tadi permintaan masyarakat itu tinggi. Kemudian ada lagi diciptakan Nokia yang jenis baru dan lain sebagainya. Nah, Nokia ini pernah mencapai masa-masa ini ya di level matang. Tapi kemudian dia mengalami penurunan dalam penjualan. Karena apa? Karena sudah muncul pesaing-pesaing yang baru gitu ya, yang menghasilkan handphone yang lebih bagus lagi, lebih menarik lagi, fiturnya lebih banyak gitu ya, modelnya lebih bagus gitu ya. Jadi yang terjadi di sini ya, Nokia-nya udah nggak ada sekarang ya. Kemudian di awal tahun 2000-an juga ada BlackBerry ya. Ya tadi untuk menghasilkan si BB ini ya, tentu diawali dengan proses riset dan pengembangan. Kemudian dikenalkan ke pasar. Wah, pada saat itu paling gaya banget ya kalau sudah pakai BlackBerry ya. Harganya juga memang mahal gitu ya, tapi minat orang untuk membeli juga tinggi ya, selain karena gengsi ya, karena fitur-fiturnya juga pada saat itu banyak ya. Ada apa namanya, kalau dulu kan masih SMS gitu ya. Nah, dengan adanya BlackBerry ini kan ada BlackBerry Messenger. Orang tertarik karena adanya BlackBerry Messenger tersebut. Nah, di sini si BB tadi diperkenalkan ke pasar, minat masyarakat untuk membeli itu tinggi sampai akhirnya penjualannya juga luar biasa. Tapi tadi ada teknologi lagi yang baru yang menyaingi dari BlackBerry. Itu ya, ada Samsung, kemudian ada juga Apple dan lain sebagainya ya, sampai akhirnya tadi sekarang sudah nggak didengar lagi sih ya, udah jarang kita dengar yang namanya BlackBerry. Itu untuk contoh. Oke, sekarang kita lihat lagi deh ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, beberapa tahun yang lalu, ya mungkin zaman kalian masih SD atau SMP, dulu ada yang namanya keripik maicih ya. Ada, Bu. Oke, bisa cerita nggak gimana sih happening-nya pada saat itu yang namanya keripik maicih? Kelas berapa tuh pada saat itu? SD, Bu. SD kelas? Sekitar kelas 3-an kalau nggak salah. Nah, kelas 3. Udah pernah ngerasain pada saat itu ya? Oke, pada saat itu happening banget ya. Karena apa? Ya, yang namanya keripik singkong kan biasanya hanya pakai garam biasa gitu ya, digoreng, paling ditaburin garam gitu kan. Nah, tapi pada saat itu ada inovasi nih, ada kreativitas yang dihasilkan oleh seorang pemuda, saya nggak tahu namanya siapa ya. Dia itu menjual ya tadi keripik maici, keripik singkongnya ini kan pakai level-level ya. Nah, ada pedasnya level 1, 2, 3 dan ada varian-variannya. Oke, itu adalah salah satu bentuk dari inovasi. Karena belum pada saat itu
Nggak ada tuh, paling kalau pedas ya pedas weh gitu, nggak ada sampai level-levelan ya. Kemudian dibuat juga dalam kemasan yang lucu, kemasan yang menarik. Kalau dijual ke mahasiswa, wah gitu ya. Sampai akhirnya pada saat itu kan dijualnya juga kan di tempat tertentu, oke dibuka di Pati Ukur, orang teh banyak mencari ke sana. Oh dibuka di daerah Dago, pada ke sana. Orang penasaran. Ya, itu pada saat tadi, pada tahap awal pengenalan produk. Orang banyak penasaran, kemudian akhirnya mouth to mouth communication enak loh gitu ya. Akhirnya banyak yang beli sampai akhirnya ya mengalami masa kejayaan. Tapi kemudian sekarang keripik Maici juga kan udah ada sih, tapi mungkin enggak seheboh dulu. Karena apa? Karena sekarang udah banyak pesaing. Ya, menghasilkan produk-produk yang sama di level-level gitu ya. Kemudian sama, ada yang rasa daun jeruk, ada yang rasa balado, ada yang rasa mungkin jagung bakar gitu ya, barbeque dan lain sebagainya. Udah macam-macam sekarang. Ya, banyak pesaing yang menawarkan bisa jadi dengan harga yang lebih murah, rasanya, kualitasnya sama seperti itu. Jadi dalam hal ini untuk siklus produk diperlukan adanya kreativitas dan perlu ada juga inovasi, ya. Nah, sekarang aja ya untuk makanan, ya. Di beberapa tahun yang lalu, ini lagi puasa ngobrolin makanan nggak apa-apa ya. Oke, misalnya dulu itu ada, apa sih namanya, makanan teh, cireng. Ya, tahu? Tahu Zaman Bu, saya cireng kecil isi. ya. Ya, itu cireng isi. Kalau dulu kan paling isinya oncom gitu kan ya, atau polosan. Dengan isi yang oncom aja udah bukan oncom, kacang ya. Isi kacang aja yang di daerah mana sih? Cipaganti ya. Orang itu udah nyari kan? Oke, itu contoh. Tapi kemudian ada, itu ya, ada apa namanya, ada inovasi baru lah ya, yang namanya cireng teh, isinya sekarang menjadi macam-macam, ada apa aja? Ayam, Sosis, ayam, ada sosis, Keju, ada kornet. keju, bakso. ada kornet, segala macam. Ya, itu salah satu bentuk inovasi gitu ya. Oke, banyak variannya. Bentuknya juga macam-macam kan? Iya Bu. Itu juga menjadi salah satu daya tarik. Oke. Tapi sekarang gaungnya gimana nih? Si cireng isi yang rasanya bervariasi. Masih bertahankah? Makin banyak atau semakin berkurang? Makin banyak, Bu. Banyak. Dari namanya aci, kemudian menjadi berbagai macam makanan lagi. Sekarang yang namanya cireng juga sudah ada cireng apa sih namanya? Ya, berbagai macam lah sekarang makanan anak-anak sekarang ya. Cilok saja udah bermacam-macam gitu ya. Yang di kantin ada apa sih, ciramba ya? Aduh, apa sih, saya nggak ngerti gitu ya. Apakah pedas sampai bercucuran air mata atau gimana? Tapi dari satu makanan saja sudah bisa dihasilkan banyak variasinya ya. Tadi kalau tidak ada inovasi, tidak ada kreativitas, ya tadi yang namanya siklus hidup produk ini bisa mengalami penurunan dan bisa jadi tadi mati gitu ya. Nah, sekarang kita masuk kalau ke proyek. Nah, ya, siklus hidup proyek ini diawali dengan apa? Nah, diawali dengan yang namanya konsepsi. Setelah konsepsi dilanjutkan dengan tahapan perencanaan, ya. Setelah perencanaan dilanjutkan dengan eksekusi dari proyek tersebut dan terakhir dengan adanya tahapan
operasi. Nah, di dalam tahapan konsepsi, ya di sini ada beberapa hal penting ya terkait dengan konsepsi ini. Yang pertama, bahwa di dalam konsepsi ini dibutuhkan adanya proses inisiasi. Dan kemudian juga diperlukan yang namanya analisis kelayakan dari proyek tersebut. Kemudian, kalau di dalam perencanaan, di dalam tahapan perencanaan, apa sih yang menjadi hal pentingnya? Di sini perlu dibuat penjadwalan, ya, disusun jadwalnya dengan baik, direncanakan anggarannya dengan baik, dialokasikan sumber dayanya dengan baik, dilakukan pemetaan resikonya dengan baik, dan ada proses staffing atau penempatan orang-orang dengan baik pula. Ya. Yang ketiga, di dalam proses eksekusi. Ada apa aja sih di dalam proses eksekusi tersebut? Yang pertama, ada pembuatan laporan status, kemudian adanya proses perubahan-perubahan, bisa jadi ada ya di dalam eksekusi ini. Kemudian ada proses pengecekan kualitas, serta ada proses forecast. Ya, kita memprediksi berbagai hal. Kemudian di tahap yang keempat, yaitu operasi, ada proses training customer, ada proses transfer dokumen, ada proses penugasan kembali, dan kita mengambil lesson learn dari proyek tersebut. Ya. Di pertemuan hari ini kita akan banyak membahas terkait dengan konsepsinya dulu, ya. Yang di dalamnya nanti ada inisiasi dan analisis kelayakan. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan inisiasi ini? Oke, bisa dibacakan oleh Ajeng, silahkan. Kelihatan nggak, Ajeng? Inisiasi adalah, silahkan dibaca, Ajeng. Atau oleh Amara, silahkan. Inisiasi adalah titik di mana suatu ide tentang proyek lahir. Ya. Ide ini berangkat dari masalah, kesempatan, dan kebutuhan dasar. Ide dari Ya. internal ataupun eksternal. Oke. Jadi berbicara inisiasi, berbicara tentang ide. Ide proyek itu dari mana, gitu ya. Nah, si ide ini dari mananya ini bisa dari masalah, bisa dari kesempatan yang muncul, bisa juga dari memang ada kebutuhan dasar yang harus terpenuhi, ya. Ide ini juga bisa dari internal ataupun eksternal. Ya, kita contohkan di kampus ya, pada saat ini sedang ada renovasi toilet di lantai 3. Sudah terlihat kan ya sekarang progresnya. Itu adalah tadi di STI ada program peningkatan kualitas layanan kepada mahasiswa. Proyeknya apa? Tadi salah satunya dengan perbaikan toilet di lantai 3. Toilet mana? Toilet laki-laki dan toilet perempuan. Yang sudah terlihat yang toilet laki-laki. Mungkin ada yang pernah ngintip-ngintip nih ya, pas mau ke toilet, waduh nggak bisa, harus pindah ke tempat yang lain. Ya. Nah, si idenya ini dari mana? Inisiasinya ini dari mana? Dari internal kah ataupun dari eksternal? Bisa dari internal, bisa juga dari eksternal. Dari internal dari mana? Dari misalnya pegawai yang memang melihat gitu ya, misalnya di kampus ini ada Pak Fikri, ya, yang menangani bagian rumah tangga dan BMN. Ya, bisa juga dari cleaning service yang ada di kampus yang lapor ke kami di manajemen gitu ya. Bu, toilet di lantai 3, misalnya yang cowok, toilet cowok ini sering rusak ya, sering mampet
flushnya nggak jalan misalnya. Kemudian misalnya sering bocor, remes, dan lain sebagainya. Itu dari internal. Kalau dari eksternal dari mana? Misalnya dari mahasiswa. Ya, mahasiswa komplain ke Pariki itu ya, toilet di sana teh di lantai 3 teh sering bau misalnya ya. Toilet di lantai 3 teh sering apa namanya? Mampet. Nah, itu misalnya dari mahasiswa yang komplain kepada kami misalnya ya. Jadi ide ini bisa dari internal ataupun eksternal. Contoh lainnya ada misalnya renovasi ya. Renovasi tempat parkir. Oke. Banyak mahasiswa yang komplain menyampaikan kepada kami atau dari hasil survei gitu ya. Oh, ternyata parkir di kampus kita itu kurang tertata dengan baik. Nah, itu misalnya ini sumbernya dari eksternal, dari mahasiswa yang menyampaikan pendapatnya melalui survei, ya. Nah, tadi yang namanya inisiasi juga berangkat dari masalah tadi si toilet, masalahnya sering mampet misalnya, sering banjir, ya. Si kerannya sering nggak bisa apa namanya, airnya misalnya nggak maksimal dan lain sebagainya. Itu berangkat dari masalah, ya. Kemudian proyek juga bisa berangkat dari kesempatan dan kebutuhan dasar. Oke, nanti kita lihat di dalam berbagai contoh seperti yang ada di tayangan, ya. Jadi pada intinya berbicara konsepsi, berbicara tentang inisiasi yang di dalamnya ada ide. Ide ini dari mana? Dari internal, eksternal, dan bisa berangkat dari masalah, kesempatan, dan kebutuhan dasar. Oke, bisa dipahami ya? Kita lanjut kepada gambar berikut, ya. Ini ada kondisi seperti ini. Oke, kondisi apa sih? Banjir. Kondisi banjir, ya. Di minggu lalu, hari Jumat, ya, dari sore sampai malam itu status WA di banyak orang itu adalah macet, banjir, ya. Oke, ini terjadi banjir. Kira-kira ya di sini ada ide, ya. Ide dari mahasiswa. Ya. Ide proyek apa yang mungkin muncul dari permasalahan banjir ini? Silakan. Saya nanya ke Ariana. Nanti lanjut ya. Ana Asadian. Ide proyek dari masalah banjir. Kalau untuk kayak perluasan selokan gitu termasuk proyek ke Bu? Iya, betul. Ya. Silakan Asa. Pelebaran saluran air ya. Perbaikan selokannya. Asa silakan. Dan Dian. Kira-kira ide proyeknya apa sih? Silakan. Dan langkah buat untuk resapan air. Aduh, ini agak luplek, bisa diperjelas lagi, diulangi? Bentar, Bu. Boleh sambil on cam kok. Ini pada belum mandi ya? Betul, Bu. Betul. Oke, Sabdian. Memperbanyak lahan terbuka untuk membuat lahan hijau dan penyerapan air. Oke, ya. Misalnya di daerah di Kota Bandung itu di daerah Ujung Berung yang ke atas itu ada daerah yang menjadi kawasan ini ya. Aduh, namanya apa saya lupa. Kebayang sih tempatnya karena pernah ke sana. Ya, di daerah Ujung Berung yang ke atas. Oke, daerah tadi dibuat ada daerah resapan gitu ya. Penataan wilayah di suatu penataan kawasan
di suatu ya tadi misal di daerah Ujung Berung yang tujuannya untuk jadikan tadi ya penyerapan air ya. Terus saya lupa namanya di Kota Bandung tuh ada di daerah apa ya namanya lupa. Oke, silahkan Asa. Respon Elsa, silakan. Pembuatan biopori, Bu. Pembuatan biopori di tingkat rumah tangga. Oke, Fatur. Silakan Fatur. Firda. Nah, ini jangan-jangan sambil tidur semua ini. Oke, silakan Firda, Fatur. Iya, Bu. Ya, Neng. Kira-kira proyek apa sih idenya dari Firda? Ya mungkin tadi Bu perbesaran saluran airnya Bu. Kan Oke. ya karena Sok. mungkin ada ini juga Bu yang menghambat itu sampah mungkin jadi bukan proyek tapi pembersihannya seperti itu. Oke, bisa ditambahkan dengan yang lainnya? Banjir ini kan tadi banjirnya ini misalnya di Gede Bage, ya. Bisa jadi sumbernya bukan dari Gede Bage, tapi dari hulunya, gitu ya. Jadi pada saat penataan, ya tadi pada saat penanganan banjir, yang diperbaiki itu bukan hanya di lokasi banjirnya, tapi dari hulunya juga harus diperbaiki. Seperti itu ya. Tadi misalnya tadi ada kolam retensi, ya, ada kawasan yang dijadikan tadi serapan di daerah Bandung Utara, ya. Oke, sekarang saya nanya ke Firly. Ini ada kondisi banjir. Mungkin memperluas lahan hijau Ibu, kayak kita juga menanam pohon mungkin biar nggak banjir Ibu. Oke, jadi ada upaya preventif dan ada upaya represifnya ya. Oke, Iya, bagus. Ya tadi dari ASA ada pembuatan polder. Poldernya apa? Oke, jadi sama kayak yang kemarin pada saat presentasi ada polder katanya gitu ya. Oke, ASA, terima kasih. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada kasus yang kedua ya. Nah, ini kondisi ini bisa yang terlihat sih kayaknya di Jakarta karena kelihatan ada apartemen. Bisa juga ini kondisi yang sama ini juga terjadi di Bandung. Ya, jadi kita bisa langsung mengkorelasikan gambar ini dengan suatu daerah. Oh, misalnya di daerah Kopok sana, ya. Oh, misalnya ini seperti ini juga terjadi di daerah Dayeuhkolot, misalnya. Oh, kondisi seperti ini terjadi juga di daerah Bojong Soang, misalnya. Oke, silahkan. Saya nanya ke siapa yang belum tadi? Huda ya. Silakan Huda Istijihan. Kira-kira ide proyek apa sih yang bisa muncul? Ini bisa ngelihat dari si anak yang lagi mainnya, bisa dilihat dari sampahnya, gitu ya. Oke, silakan. Mungkin buat pemanfaatan sampahnya sih Bu, kayak semisal kalau sampah itu kan pasti nggak akan bisa dikurangin gitu karena setiap hari itu permasalahan yang terbesar itu tuh sampah. Jadi mungkin kita menguranginya itu dengan pemanfaatan sampahnya seperti pembuatan eco-brick, kayak gitu Ibu. Sama pengolahannya aja sih, inilah sampah. Ada, oke. Yang lain silahkan.
Setelah Huda, silahkan. Isti, Jihan. Silakan Isti dan Jihan. Ini bisa ngelihat dari sampahnya, bisa dari anak yang sedang bermain, ya, dan aktivitas-aktivitas lain yang ada di daerah ini. Kira-kira ide proyeknya apa sih yang bisa muncul dari kondisi seperti ini? Untuk Silakan. lebih Ya. memilah sampahnya, Ibu. Memilah sampah yang ada gitu, Bu. Pemilahan Dari sampah, ya. jumlah dan sifatnya itu. Mungkin itu, Bu. Yang lain silahkan berikan tanggapan. Pemilahan sampah di rumah tangga itu bukan proyek ya, karena memang itu aktivitas ya, yang memang harus dilakukan. Oke, silahkan. Tapi kalau ini menjadi suatu proyek apa gitu ya, silahkan. Ibu Jihan menambahin Ya. jawaban yang Iti. Mungkin ada proyek bank sampah kayak 3R, reuse, reduce, sama recycle gitu, Bu. Kayak proyek pembangunan bank sampah gitu ya. Oke, dan di dalamnya nanti dalam proyek bank sampah itu ada kegiatan-kegiatan, misalnya pemberian edukasi kepada masyarakatnya gitu ya, terkait dengan 3R. Oke, sekarang kondisi ini. Silakan setelah Jihan. Ada Maulina, Maya, dan Muhammad Rafan. Di sini, Bu. Ya. Kalau menurut saya ini kayak dibuat hunian kayak rumah susun gitu, termasuk proyek nggak, Bu ya? Jadi di rumahnya tuh nggak ada di sekitaran sungai gitu. Oke, jadi tadi ini yang terjadi di Jakarta, ada di daerah mana saya juga lupa. Kondisinya seperti ini, ya tadi kan kalau ini kondisi yang sangat tidak layak, sanitasinya nggak bagus gitu ya, dari sisi estetikanya juga nggak bagus, dari sisi keamanannya juga ini sangat mengkhawatirkan. Ya tadi akhirnya ada ide untuk membangun rumah susun, ya. Oke, bagus, Maulina. Ini terjadi di Jakarta, ya. Silahkan. Dibangun rusunawa, misalnya rumah susun sewa gitu ya, rusunawa teh. Silahkan yang lain. Kalau misalkan pembangunan lahan yang layak, Bu. Pembangunan lahan yang layak. Oke, gimana yang layaknya teh? Nah, sekarang ada yang rumahnya di daerah Kopo ke sana, ya, atau mengamati sekitar Citarum kondisinya seperti apa. Jadi mungkin hampir sama lah ya kondisinya. Nah, dari sisi kelayakannya lahan yang layak misalnya tadi ya. Yang asalnya di sempadan ini diisi oleh rumah-rumah ya, dibangun rumah-rumah. Ya. Akhirnya di sini space-nya jadi kosong gitu ya. Space-nya di sini kosong, masyarakatnya pindah ke rusunawa. Nah, di sini itu jadi misalnya ada jalan gitu ya, kemudian dibuat taman-taman, ada kursi-kursinya gitu ya. Oke, ini yang di daerah Bandung Selatan kan sudah seperti itu ya dibangunnya. Oke, jadi tadi ada tempat anak bermain misalnya ya, seperti itu. Jadi tadi si lahan ini yang asalnya tidak layak menjadi layak. Layaknya dari siapa tadi? Jadi ada ruang terbuka hijaunya yang bisa dimanfaatkan untuk
masyarakat buat healing misalnya ya, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini. Kondisi seperti apa ini? Silahkan. Naswa, Natasha, dan Nur Alia. Ibu mau coba. Ya. Kalau dilihat dari gambar kan itu sekolahnya kurang layak. Jadi mungkin salah satu proyek yang bisa diinisiasi pemerintah itu kayak pembangunan sekolah untuk ditambah lagi ke sekolah-sekolah yang lebih layak. Oke. Bagus, Natasha. Mungkin ada beberapa proyek, Bu. Yang pertama tuh bisa proyek renovasi dan perbaikan gedung sekolah. Ini tuh bertujuan untuk memperbaiki bangunan yang rusak dan membuatnya aman bagi para siswa serta staf yang ada di sekolah. Nah, terus ada proyek pengumpulan dana mungkin yang bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dan organisasi yang peduli untuk mengenai proyek renovasi dan perbaikan gedung sekolah. Terus ada proyek pembangunan fasilitas pendukung yang bertujuan untuk membangun fasilitas pendukung yang dibutuhkan sekolah seperti mungkin perpustakaan, laboratorium, atau ruang pertemuan, sama proyek peningkatan infrastruktur dan edukasi keselamatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa dan staf yang ada di sekolah tentang pentingnya keselamatan di sekolah, termasuk cara menghindari resiko dan bangunan yang rusak. Oke, bagus. Ya, tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Natasha, tapi saya sedikit koreksi. Yang namanya penggalangan dana itu bukan proyek, tapi kita sering menyebutnya dengan proyek. Kita ingat definisi dari proyek, ya. Penggalangan dana bukan proyek, tapi aktivitas di dalam proyek ada yang namanya kita harus membuat penyusunan RAB. Nah, pada saat penyusunan anggaran kita juga harus mengidentifikasi sumber-sumber dananya dari mana, gitu ya. Jadi pencarian dana itu adalah salah satu aktivitas yang ada di dalam proyek, bukan proyek itu sendiri ya. Oke. Tadi Naswa, gimana Naswa? Mau nambahin? Kalau menurut saya kan itu tentang sekolah yang runtuh. Biasanya kan kurang dari pemerintah juga, dan biasanya kalau yang runtuh-runtuh gini tuh dari timur-timur ya Bu. Jadi bener kata Kak Alia, pembangunannya terus diperbaikin, pemerintah juga terus nggak ngelihat ke kota-kota besar aja, tapi juga ke yang di timur-timur kan rata-rata di situ kelayakan sekolahnya juga rata-rata di timur tuh kurang. Jadi pembangunan sama perbaikan lagi kurikulumnya juga. Oke, ya. Jadi kalau kita lihat dari fisik gedung, ya, yang namanya proyek, ya, bisa tadi merenovasi secara keseluruhan ya, kalau anggarannya mencukupi. Tapi kalau tidak mencukupi, nah dari gambar ini bisa jadi, oh perbaikan apa dulu yang lebih urgent? Oh ternyata atapnya dulu ya. Jadi renovasi atap SD 05 misalnya di daerah timur ya, di kelurahan A, kecamatan B, ya, kota X gitu ya. Jadi karena anggarannya sedikit, jadi ternyata hanya cukup untuk renovasi atap. Ya. Jadi dari satu kondisi ini bisa dengan berbagai proyek. Di tahun berikutnya, oh bisa dengan misalnya perbaikan jendela, ya, renovasi jendela dan misalnya pintu SD ini. Di tahun berikutnya lagi misalnya lantainya. Ya, jadi bisa terbagi dalam beberapa proyek. Tapi bisa jadi renovasi secara keseluruhan. Oke, bisa dipahami ya? Nah, kemudian tadi bisa jadi gambar ini bisa kita korelasikan juga dengan sarpras pendukungnya. Sekolah nawaiki di kelas naki boro-boro ya perpustakaan misalnya. Ya, bisa jadi, oh kalau kondisi gini bisa jadi ya, si lapang untuk olahraganya juga bisa dikatakan misalnya minim, ya fasilitasnya minim. Ya, jadi dari kondisi ini bisa menimbulkan berbagai proyek pula. Oke ya. Tadi ini berangkat dari masalah
ya. Ini juga berangkat dari masalah tapi sudah ada solusinya. Silahkan. Ini kondisi apa yang bisa terlihat? Ini di Jakarta. Kemacetan. Macet, Bu. Ya, kondisi macet. Di Bandung macet? Macet. Ya, ada orang Bogor. Macet. Bogor ini terkenal dengan kota apa? Hujan. Kota hujan. Selain itu terkenal dengan kota Kue cubit. kue cubit. Aduh, makanan lagi. Kota 1000 angkot katanya ya, karena yang tadi macet. Kalau udah di daerah apa ya, kantor wali kota, apa namanya, si Kebon Raya, wah seputaran itu mah ya udah wae macet gitu ya, sampai terkenal dengan kota 1000 angkot. Nah, ada kondisi kemacetan. Ini juga bisa menimbulkan ide proyek, ya. Kira-kira proyek apa menurut mahasiswa semua? Ini salah satu solusinya udah ada, terlihat dalam gambar. Oh. Proyek pembangunan transportasi publik, Bu. Oke, pembangunan transportasi publik, spesifikan, karena transportasi publik kita bisa macam-macam. Memperbanyak bis umum kali, Bu, seperti yang sekarang dilakukan sama pemerintah Kota Bandung. Itu kan ada bis-bis kecil tuh yang sering berkeliaran di kota. Cuma emang secara secara dari satu tujuan ke tujuan lainnya tuh belum menyeluruh ke Kota Bandung itu, Bu. Masih di lokasi-lokasi tertentu. Jadi pengadaan ya, pengadaan bis misalnya ya. Oke, tadi siapa? Naila ya? Ya, silahkan. Iya, Bu. Mungkin kayak proyek yang lagi booming sekarang teh yang itu, yang kereta cepat itu kan termasuk ke proyek, Bu, proyek transportasi publik. Oke, jadi orang Bandung atau orang Jakarta yang mobilitasnya tinggi yang melewati jalur itu ya, jalur Jakarta Bandung ya, sering jadi terkena macetnya di daerah Bekasi dan seterusnya ya. Misalnya, ya bagaimana solusinya? Misalnya ada kereta cepat ya, supaya tadi yang asalnya misalnya jarak waktu tempuhnya ini 3 jam menjadi lebih pendek lagi ya. Jadi ada proyek kereta cepat. Kemudian ada apa lagi yang sudah terlihat nih? Yang jalannya rada naik nih kalau sekarang mau ke Jakarta, MHZ ya? Seperti itu. MBZ, Bu. Oh iya, salah. Oke, proyek lainnya yang bisa muncul. Pembangunan flyover, Bu, mungkin. Flyover, ya. Kemudian apalagi misalnya di apa? Surapati kan? Surapati ada flyover. Kemudian di daerah mana lagi sekarang di Kota Bandung? Kopo, Bu. Di Kopo. Di mana lagi? Ini rencana flyover Bojong Soang, Bu. Sedang pembangunan sekarang? OTW katanya, Bu. On the way ya, oke. Berikutnya. Di Jalan Jakarta, Bu. Jalan Jakarta, bagus. Itu untuk untuk mengatasi masalah kemacetan, walaupun tetap juga macet ya, yang di Jalan Jakarta itu ya. Karena apa? Karena ternyata tidak sebanding loh antara pertumbuhan jumlah kendaraan dengan pertumbuhan ruas jalan ya. Yang namanya lahan relatif tetap ya. Lahan relatif tetap, malah yang ada juga semakin berkurang karena dipakai untuk perumahan misalnya ya. Tapi yang namanya pertumbuhan kendaraan, jumlah motor semakin banyak, jumlah mobil semakin banyak. Ini pertumbuhannya lebih tinggi seperti itu. Silakan Rafan. Berarti Bu, kalau misalnya pertumbuhan volume
kendaraan semakin bertambah, berarti yang harus Kendalikan. harus nambah ketatin lah ya kalau bahasanya, tentang kebijakan ganjil genap Bu, yang dari luar Iya. kota masuk ke dalam kota Bandung misalkan contohnya. Itu harus mulai diterapkan lagi karena emang kalau memang liburan kan selalu banyak yang plat yang dari Jakarta, dari luar Jakarta, mungkin seperti itu. Jadi solusinya bisa dengan pengaturan ganjil genap. Ganjil genap. Ya, oke, seperti yang di Jakarta seperti itu ya. Sama juga kayak di kampus ya. Di kampus juga parkir banyak. Cuma ngatur ganjil genapnya susah gitu ya. Oke. Tadi yang namanya jalan layang yang asalnya 1 lapis jadi 2 lapis jadi 3 lapis seperti itu ya. Seperti contohnya tadi. Ada lagi nih, nah ini. Ini masih terjadi di Indonesia ya. Ada anak sekolah ya, mau sekolah teh harus melewati, nah ini ya, tali penyeberangan. Oke, kira-kira ide proyeknya apa nih? Dengan masalah seperti ini. Bisa jadi tadi ada jalan tapi jalannya mungkin belum belum nyambung atau jalannya rusak. Oke, silahkan. Pembuatan jembatan. Pembuatan jembatan. Kemudian proyek apa lagi? Pengerukan airnya juga mungkin bisa Bu. Soalnya kan dengan adanya sedimentasi dalam sungai itu naiknya volume air semakin menabrak sungai itu lama-lama kan si jembatannya makin hancur. Jadi dengan pengerukan air lebih dalam bisa terhindar gitu hancurnya tuh. Oke, jadi sejalan ya. Jadi jangan sampai kalau nanti sudah terbangun ya tetap aja akan hancur karena tadi si volumenya ya tadi ya nggak ketampung karena tadi ada sedimentasi. Jadi si airnya malah nubruk si jembatannya ya. Oke, proyek apa lagi yang bisa muncul dari permasalahan seperti ini? Silahkan. Rifki, gimana Rifki? Ya Bu, tadi sih kalau dari aku udah sama kayak yang tadi diomongin kalau misalkan itu tuh bisa di proyeknya dengan cara pembangunan jembatan karena jembatannya juga kan misalkan yang lebih lebar gitu tapi sesuai juga sama jalannya yang agar bisa motor sama mobil juga bisa nyebrang gitu Bu. Terus ya sama yang kayak Yanuar harus apa sih iniin permukaan tanahnya Bu biar si volume airnya tuh jadi nggak terlalu ke atas kalau misalkan terjadinya hujan yang lebat gitu. Jadi biar nggak nabrak ke jembatan. Mungkin itu yang saya Mungkin ada yang ini menyampaikan pendapat yang berbeda dengan kondisi ini. Silakan. Bu, Rafan Bu. Ya, Rafan, sok. Bu Sok ini mana kan, tuh on cam atau Rafan? aduh Bu, ini ya, izin Bu, Rafan mau ngomong dulu Bu sebentar. Ini Bu Ya. dilihat Mandi dia, dari Bu. talinya, dilihat Ya. dari talinya ya Bu ya sedikit turun, jadi mungkin bisa kalau nggak ya jembatannya, kalau nggak ya menaikkan ini Bu, yang di sebelah ujung itu menaikkan jalan, penambahan jalan juga mungkin Bu, jadi supaya lebih nanjak. Jadi supaya akses ke jembatannya nanti kalau misalnya udah jadi jembatan tuh bisa jadi gampang gitu Bu. Ya otomatis itu nanti sepaket dengan jembatan ya si Iya, Bu. konstruksinya harus dibangun seperti apa gitu ya. Nah,
ini kan kondisinya pasti nggak ada sekolah nih di desa asalnya, ya kan? Makanya dia harus nyebrang ke desa B. Nggak tahu, Bu. Ya, berarti proyek yang bisa muncul adalah penambahan Pembangunan jumlah sekolah. sekolah, Ibu. pembangunan sekolah. Ya, supaya anak-anak teh nggak tadi ya, nggak jauh lah ya kalau mau ke sekolah. Ya, jadi bisa di sini si penghubungnya yang diadakan ya, tadi ada jembatannya, ada jalannya, bisa juga di daerah asalnya ya dibangunlah sekolahnya, gitu ya. Nah, sekarang kondisi apa nih yang terlihat? Ini sudah ada solusinya juga, ada idenya juga. Silakan. Kalau dari saya mah paling kayak ngerehab saluran irigasinya mungkin, Bu, biar nggak kering. Ya, irigasi. Berikutnya, Ini Bu, proyek peningkatan kualitas pangan menggunakan teknologi. ada teknologinya ya, tadi otomatis untuk sistem pengairannya ya. Oke, apalagi? Kalau menurut Rafan, Bu, mungkin kalau misalkan ada di sekitaran tanah ini ada danau, kalau nggak aliran bisa dibuatkan dam, Bu. Oke, jadi ada waduknya gitu ya, dibuat Iya, waduk betul. misalnya. Dam kecil, dam ini. Iya. Ada kolam retensinya misalnya ya. Oke, berikutnya ada Goodbye Papua, Welcome Aceh Sumatera Utara untuk PON 21 tahun 2025. Oke. Ide proyek apa yang mungkin muncul dari kasus ini? Jadi kalau kita lihat tadi ya, si proyek ini muncul bisa karena ada masalah, karena ada kesempatan dan ada kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Ini termasuk dalam kategori kesempatan. Ya, ada kesempatan nih bagi Aceh ataupun Sumatera Utara untuk menjadi tuan rumah PON. Ya. Kira-kira ide proyek apa yang mungkin muncul dari kasus ini? Wulan, kira-kira apa Wulan? Mungkin pembuatan stadion untuk penyelenggaraan PON yang memenuhi standar, Bu. Oke, stadionnya ya yang dibangun yang sesuai dengan standar. Zahwa, silakan Zahwa. Ada yang lain? Silahkan berikan tanggapan. Proyek apa yang bisa muncul? Yanuar, apa Yanuar kira-kira? Kalau dari saya paling kayak revitalisasi lahan menuju lokasi tersebut. Kayak ke sirkuit Mandalika itu kan meskipun di sirkuitnya bagus, tapi lahan atau aksesnya itu kan buruk sekali, Bu. Jadi mungkin itu bisa diperbaiki. Oke, ya tadi bisa jadi stadionnya oke, udah bagus, tapi akses menuju stadionnya ini jelek. Jalannya masih garinjul, masih banyak yang bolong-bolong, atau jalannya masih kecil, ya. Jadi tadi bisa jadi peningkatan
kualitas jalan menuju Mandalika tadi ya, Stadion Mandalika. Ya. Oke, atau bisa jadi proyeknya ini tadi pengaspalan. Ya. Yang namanya tadi olahraga ini kan macam-macam. Bisa lapang volinya yang belum ada, ya akhirnya dibangun. Ya. Misalnya lapangan untuk volleyball gitu ya. Kemudian ada lapang basket, ada lapangan buat main bola dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi dari kesempatan ini ya, kesempatan untuk menjadi tuan rumah di 2025 bagi Sumatera Utara ini bisa menghasilkan ide ya. Bisa jadi di sana belum ada tadi tempat untuk menampung atletnya. Akhirnya adalah misalnya dibangun wisma atlet gitu. Atau misalnya yang di Sumatera Selatan kalau tidak salah di sana itu sudah ada LRT. Jadi LRT itu dibangun untuk mendukung penyelenggaraan PON di Sumatera Selatan tahun berapa gitu saya lupa, di beberapa tahun yang lalu ya. Jadi dibanding Jakarta justru yang sudah punya LRT duluan itu adalah Sumatera Selatan. Ya, itu adalah contoh dari tadi kesempatan ya, kesempatan yang akhirnya bisa memunculkan proyek. Nah, bisa juga misalnya di kampus kita ya, ada kesempatannya misalnya apa? Oh, kita itu misalnya akan menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan konferensi internasional misalnya ya di tahun 2025. Ya tadi supaya untuk memberikan pelayanan yang bagus nih kepada peserta, misalnya kepada peserta konferensi tersebut. Sedangkan kondisi aulanya ini masih ya bisa dilihat lah seperti saat ini, oh toiletnya yang di dekat tangga itu nggak berjalan. Ya, toiletnya ada tapi kondisinya rusak, udah lama nggak diperbaiki. Kemudian kita lihat di dinding kiri kanan yang dilapis oleh kayu itu kondisinya sudah nggak bagus gitu ya. Karena itu memang bangunan-bangunan yang lama. Ini bisa menjadi menimbulkan ide proyek ya apa? Ada renovasi aula yang tadi mudah-mudahan bisa kita selenggarakan di tahun ini. Atau misalnya tadi, oh ada temu admi loh ya bagi mahasiswa administrasi publik se-Indonesia. Poltek Bandung ini menjadi tuan rumah. Oh, akhirnya menjadi tadi ada ide proyek ya supaya dilakukan renovasi ini menjadi lebih cepat misalnya seperti itu. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Tadi terkait dengan sampah. Iya, tadi ada proyek pemilahan sampah, tapi ini sudah berbasis teknologi misalnya. Jadi dibuatlah ya proyek pengolahan sampah berbasis apa gitu ya, berbasis teknologi misalnya. Oke ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk penanganan tadi, masalah tadi, ada masalah banjir misalnya. Nah ini, ada masalah banjir, ini bisa menimbulkan ide yang baru. Ya, tadi ada yang menyampaikan untuk pelebaran selokan. Atau misalnya dibuat kolam retensi. Atau dibuat misalnya jalan, apa ya, bukan jalan sih, atau misalnya tadi di hulunya ini diperbaiki kualitasnya, ya. Nah, di sini nanti dibuat kelayakan ada ide A, ide proyek A, ide proyek B, ide proyek C. Kita ingat bahwa yang namanya proyek, ya, itu dihadapkan pada berbagai keterbatasan sumber daya, keterbatasan dari sisi waktu. Apalagi kalau kita kaitkan yang dengan proyek pemerintah. Ya, memang ada proyek yang skala besar, gitu ya, yang membutuhkan anggaran yang besar. Karena anggaran besar akhirnya menjadi tadi sumbernya ini harus kita peroleh juga dari luar negeri.
Tapi kalau untuk penanganan seperti ini, misalnya yang harus segera dilakukan, nah berarti mungkin ada skala prioritas. Apakah tadi dibuat bendungan dulu, ya? Apakah dibuat tadi dilakukan penataan selokan dulu, ya? Atau dibuat kolam retensi dulu, ya, dan lain sebagainya. Tadi yang pasti dari dari ide ini, ya, dari ide proyek A, ide proyek B, ide proyek C ini harus dibuat analisis kelayakannya, ya. Jadi di sini di dalam konsepsi ini juga ada yang namanya kelayakan proyek. Kelayakan adalah proses investigasi terhadap masalah dan mengembangkan solusi secara lebih detail. Apakah penyelesaian masalah itu cukup menguntungkan secara ekonomis dan bermanfaat atau tidak? Ya. Nah, di dalam kelayakan proyek ini membutuhkan keterlibatan dari kontraktor, konsultan, ataupun developer. Dan kemudian di dalam kelayakan proyek ini ada juga yang namanya request for proposal atau RFP dari user, dan kemudian kontraktor pun menyusun proposal. Jadi kalau kita contohkan seperti apa? Ya, kita contohkan yang ada di kampus. Ya, ada masalah perparkiran. Ya, yang menjadi masalah adalah masalah parkir. Ada ide proyek A, ide proyek B, ya, ide proyek C. Ada ide proyeknya perluasan, ya, misalnya sampai keluar gedung, gitu ya. Kemudian ada juga ide untuk penataan parkir yang di basement. Ada ide proyek untuk membuat parkirnya itu di samping, ya, di samping yang akses jalan belakang tuh, idenya itu dibuat parkir bertingkat. Ada A, B, C, tadi ada berbagai ide. Tapi kemudian tadi harus kita konsultasikan, gitu ya, dengan konsultan, dengan kontraktor. Ya, jadi kalau misalnya dibangun tadi parkir di samping, itu resikonya apa, biayanya berapa. Kenapa? Kami selaku manajemen, ya, selaku pihak manajemen ini nggak punya kapasitas di dalam perhitungan secara teknisnya. Kemudian tadi dari sisi perizinannya juga kita belum paham, sehingga perlu konsultasi dengan pihak lain. Ya, kita ngobrol juga dengan pihak perencana, kira-kira kebutuhannya seperti apa sih, gitu ya. Kemudian kalau nanti kita realisasikan akan butuh berapa anggarannya. Nah, setelah tadi ketemu, sama si perencana dibuat gambarnya, kemudian muncullah angka, ya, anggaran yang dibutuhkan. Nah, kemudian kita buat penawaran, ya, penawaran kepada pihak luar. Nah, setelah ada penawaran dari kita, kemudian nanti ada vendor-vendor nih yang menyusun proposal juga, yang menawarkan pekerjaannya sesuai dengan apa yang kami harapkan, seperti itu. Ya, jadi di dalam kelayakan proyek ini juga tadi ada proses penilaian, ya, proses investigasi. Apakah itu akan menguntungkan secara ekonomis, akan bermanfaat atau tidak. Nah, inilah nanti yang akan saya banyak praktekkan kepada mahasiswa. Nanti mahasiswa belajar terkait dengan benefit cost analysis, belajar terkait dengan payback period, return on investment, kemudian net present value, internal rate return, kemudian berbicara juga dengan profitability ratio, dan lain sebagainya. Ya. Jadi yang namanya proyek pemerintah juga harus dihitung dari sisi kelayakannya. Kelayakan secara ekonomi, ya, kelayakan secara keuangannya, dan kemudian harus diperhatikan juga dampak terhadap lingkungan. Jangan sampai ada suatu proyek, ya, proyeknya oke, tadi menguntungkan secara ekonomi, secara keuntungan menguntungkan, tapi secara lingkungan tidak, ya. Nah, kemudian di dalam proposal proyek ini harus ada apa aja sih, ya?
Ada surat pengantarnya, ada ringkasan eksekutif, ada bagian teknis, ada manfaat keuntungan yang akan diperoleh, ada jadwal, ada bagian keuangan, ada bagian legalnya, dan ada kualifikasi manajemen. Jadi harus dimuat di dalam proposal proyek. Kemudian si proyek ini, ya si proposal ini akan kita pilih atau tidak, ya tadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama dari syarat administrasinya, udah jelas ya. Si perusahaannya ini legal atau tidak, bentuknya apa, CV, PT kah gitu ya, terdaftar atau tidak gitu ya. Kemudian bidang pekerjaannya relevan atau enggak. Jangan sampai tadi pekerjaannya mau memperbaiki toilet. Tapi, nah si perusahaannya ini yang banyak bergerak di bidang jasanya, misalnya jasa pariwisata, nggak nyambung gitu ya. Jadi harus relevan dengan bidang pekerjaannya. Kemudian secara finansial layak. Ya, jadi jangan sampai ada perusahaan yang tadi, oke, dia ikut lelang. Ya, biasa mainnya di skala kecil, tapi ingin dapat proyeknya, proyek jalan tol, jangan ngarep gitu ya. Karena apa? Karena untuk mengerjakan proyek yang besar itu dibutuhkan dana yang besar. Dan biasanya dalam proyek pemerintah itu, ya, pembayaran pekerjaan itu dibuat dalam beberapa tahap. Jadi di awal itu ada uang muka kerja, oke. 20% atau 30% nanti sesuai dengan kesepakatan. Kemudian nanti diberikan lagi misalnya 50%. Tapi kalau pekerjaannya itu sudah mencapai minimal 50% juga. Jadi mau nggak mau memang perusahaan tersebut harus nalangan dulu kalau bahasa Sundanya ya. Jadi harus punya support finansial yang besar juga di situ. Jadi karena harus nalangan. Kemudian dari sisi lainnya kita juga harus melakukan penilaian dari sisi personelnya, dari sisi teknisnya, dari sisi harga, dan sisi performance atau kualitas. Nah ini kita lihat bahwa di dalam penilaian tadi ada sisi personel, teknis, harga, performance masing-masing diberikan bobot. Ya, kita pilih yang mana sih? Kita pilih yang hasilnya nanti lebih besar skornya. Jadi nanti pada saat para mahasiswa belajar terkait dengan Barjas, nanti ada berbicara mengenai masalah ini ya. Mana perusahaan yang akan kita pilih? Nah, kemudian di dalam konsepsi ini juga nanti ada yang namanya negosiasi kontrak. Jadi sebelum ada proses perencanaan, sebelum ada proses eksekusi ya, dari proyek tersebut dibutuhkan ada yang namanya negosiasi kontrak. Di sini ada beberapa manfaat ya baik bagi user maupun bagi calon kontraktor. Bagi user ini manfaatnya akan memperoleh persyaratan yang paling menguntungkan, kemudian bisa menekan biaya, serta mencegah adanya persyaratan yang membatasi ruang gerak. Sedangkan bagi calon kontraktor dengan negosiasi ini bisa mengurangi resiko. Kemudian bisa menekan biaya dengan mengusulkan beberapa deviasi dari persyaratan yang disampaikan oleh user. Jadi contohnya seperti apa? Misalnya tadi saya ini inginnya toiletnya yang bagus untuk ruang, toilet di lantai 3 ini ya. Dari sisi tadi kualitasnya pengen bagus, tapi bagi orang yang mengerjakan tadi, wah kalau pengen yang bagus harganya juga akan mahal Bu, gitu ya. Jadi gimana kalau kita deal misalnya pakai granit yang kualitasnya seperti ini, yang dari perusahaannya perusahaan X misalnya. Ya, jadi bagi user juga ini akhirnya akan menekan biaya. Kualitas pengen bagus tapi harganya bisa ditekan. Kemudian bagi kontraktor juga sama, dia mengurangi resiko kerugian. Karena tadi sudah ada deal antara saya dengan kontraktor. Kemudian misalnya, oke saya ingin membangun rumah ya, misalnya di daerah Bandung Selatan. Ya, tapi kita lihat nih misalnya di daerah Bandung Selatan ini suka banjir. Jadi akhirnya nih
nego lah ya Bu, kalau misalnya di daerah yang sering banjir gitu ya, sebaiknya ya tadi dibangun konstruksinya seperti ini. Kemudian ada beberapa hal yang misalnya saya inginkan, misalnya tidak bisa dipenuhi karena daerahnya tadi, daerahnya sering banjir. Oh, ruang tamunya jangan di bawah Bu, kalau gitu mah bisa. Atau kamarnya jangan di bawah Bu, misalnya ya. Jadi di sini ada beberapa perubahan yang dimungkinkan, ya. Nah, sekarang bagi seorang negosiator ya, si negosiator ini harus punya kapasitas apa ya? Yang pertama dia harus mengetahui informasi calon kontraktornya ya dari berbagai pihak baik dari sisi pengalaman, kondisi maupun strategi. Kemudian juga mengetahui secara detail aspek teknis dari proyek. Saya misalnya ya nggak tahu nih terkait dengan bangunan itu harus seperti apa, teknisnya seperti apa, nggak ngerti. Oleh karena itu saya misalnya mempercayakan kepada Pak Fikri ya di rumah tangga dan BMN sebagai negosiator dari pihak STIA gitu ya. Jadi karena apa? Tadi Pak Fikri lebih tahu secara teknis dari proyeknya. Oke, mungkin materi kita hari ini saya cukupkan ya, nanti di minggu depan kita bahas lagi terkait dengan perencanaan, kemudian eksekusi, dan kemudian ke dalam tahap operasi. Nah, yang menjadi tugas hari ini bagi para mahasiswa adalah mencari proyek, ya. Mencari proyek yang ada di suatu daerah. Misalnya, ya, di Taman Lansia. Di Taman Lansia ini kan ada kolam retensi. Ya, jadi kenapa ada kolam retensi? Nggak ujug-ujug ada kolam retensi ya. Nah, pasti ini berlandaskan pada kondisi tertentu. Bisa karena kesempatan, bisa karena kebutuhan dasar, bisa juga karena masalah. Oke, jadi tugas mahasiswa ini sebenarnya sederhana hari ini, cari proyek yang ada di suatu daerah. Ya. Kemudian dikaitkan dengan ini konsepsi proyeknya. Ya, jadi dari inisiasi. Ya, dari inisiasi. Kemudian itu tadi untuk menangani apa? Apakah memang untuk kebutuhan dasar, misalnya untuk tadi ada perbaikan puskesmas Puyuh. Ya, itu dikaitkan dengan tadi, dengan adanya tadi apa? Ada layanan dasar yang harus terpenuhi bagi masyarakat, ya. Kemudian tadi ada ide proyeknya, ada inisiasi proyeknya, kemudian ada kalau kelayakan mah belum lah ya, hanya cukup dari sisi inisiasi, kemudian proyeknya apa, ya. Jadi nanti cari dua proyek. Jadi tempatnya boleh ya, yang ada di desanya, yang ada di kecamatannya ataupun di kabupaten kotanya. Jadi semakin bervariasi ini semakin bagus. Oke ya. Nanti minggu depan kita ketemu di kelas dan kemudian dipresentasikan oleh para mahasiswa ya. Jadi cukup ini ya, cukup sederhana sebenarnya untuk tugasnya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, jadi nanti dari contoh yang hari Senin kemarin saya sudah simulasikan di kelas. Jadi mahasiswa juga tahu, oh ternyata di kabupaten ini ada proyek ini ya, yang sebenarnya bisa juga dicontoh oleh kabupaten kota lainnya. Bisa juga mahasiswa, oh saya baru dengar nih nama daerahnya gitu ya. Jadi nanti akan banyak berbagai hal yang menarik dari berbagai kasus tadi. Mungkin tadi ada penanganan banjir, kalau di Bandung seperti ini. Tapi penanganan banjir di Surabaya seperti ini. Ya, jadi nanti akan banyak sekali muncul proyek.
ya, yang memang untuk menangani berbagai masalah proyek yang tadi karena ada kesempatan maupun proyek karena ada layanan dasar yang harus terpenuhi. Dan jangan lupa juga ditampilkan fotonya, ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan dulu terkait dengan tugasnya? Cukup. Oke, nanti presentasikan di minggu depan ya. Kita ketemu lagi di kelas. Oke, saya tutup perkuliahannya ya. Selamat menjalankan puasa. Kemudian ya, ini baru hari pertama ya. Mudah-mudahan lancar nih ya sampai dengan hari terakhir puasa. Saya tutup perkuliahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Ibu.